Om, Halo, selamat siang. siang Om. Suara gua kedengeran nggak? Dengar-dengar, bentar pakai Kedenger earphone dulu ya. ya. Oke, sip. Jadi bagaimana ini Bapak dosen? Kita mengisi waktu luang aja ini. Siap. Iseng-iseng gue lihat lo lagi di Bali nih. Iya di tempat kita di Cakra nih katanya pada mau reunian tapi nggak ada yang datang. Gua doang yang datang. Dasar lo. Acara apa bro? Gue lagi nyari kargo buat kirim udang ke Jakarta sih sebenarnya. Oh, Lion-Lion gitu nggak bisa? Gimana? Lion apa? Dari Kargo Lion? Udah sih kemarin udah ketemu Oh, sama udah oke ya. kargonya, udah harga, udah semua. Tinggal Oke, nyiapin barang yang di Bali aja buat dikirim. mantap. Oh, ini ada teman-teman gue nih, Enci, Lanyo, Mideo. Halo teman-teman nih, gue ngobrol sama temen gue, Om Surya nih. Terima kasih waktunya. Kita mau ngobrolin tadi apa sih kita? Ngobrol sebentar aja, ya. Terus Ngobrol jadi santai deh lah. ngobrolnya, ngobrol santai. Ini Om Surya, ini bareng-bareng gue pendidikan instruktur ya, ITC 2018. Ya, jadi eh, nah hari ini sih sebenarnya gue pengen ini aja menggali cerita lah dari Om Surya nih. Eh, Gimana dia bisa apa ya kecemplung di dunia yang penuh nikmat nih, dunia selam ya. Ya nggak Om? Aduh, Nah, betul betul. oke Om. Lu Ya, gimana Om? Bisa cerita nggak kira-kira awal lu tonton berapa sih baru kepikiran atau melipir-melipir ke dunia selam ini? jadi sebenarnya terpaksa sih ya. 2007 kan gue ikut kayak komunitas pecinta alam gitulah di Jakarta ya. Oh, oke oke. Kayak ada komunitas gitu. Nah, di komunitas itu kita diwajibkan untuk mengikuti semua kegiatan outdoor ya. Baik dari Mm-mm. underwater sampai naik gunung, climbing semua segala macem. Nah, disitulah gue diceburin dengan terpaksa Oh, dan akhirnya akhirnya bertahan sih sampai sekarang. Ternyata diawali dengan keterpaksaan berakhir dengan kenikmatan juga sih. asik. Berarti gua nggak salah-salah juga suka maksain mahasiswa gua belajar nyelam ya. Nah itu memang kadang tuh harus dilakukan dengan terpaksa dulu. Iya, gue jadi dibilang dosen yang terlalu demanding lah ke mahasiswa gitu kan. Eh, Halo, eh, mahasiswa nggak harus bisa nyelam bos, kata ini kan orang-orang kan. eh. Agak maksa-maksain, tapi ya namanya usaha ya nggak. Kita nyoba Hmm. cari alternatif. Nah, habis itu lo gimana tuh kan untuk jadi apa ya di komunitas itu, terus lo ngapain aja tuh? Lo nyelam berarti langsung gimana? Langsung open water atau gimana tuh prosesnya? Nah, jadi eh, pertama kali itu gue 2007 di Pulau Pramuka ya. Yang ngajar ini Kopaska nih, militer. Wah, Ya, jadi dan itu prosesnya lama gue. Jadi nggak langsung ngambil sertifikat karena penjajakan dulu kan. Penyesuaian mm, ini underwater ini kan bukan dunia kita ya. Nah, ya itu ya. kita harus menyesuaikan dengan peralatan. Itu perlu waktu lama juga biar bisa nyaman. Dan Mm-mm. akhirnya ya kebetulan senior-senior di organisasi itu juga hampir setiap bulan itu pasti ke pulau. Jadi udah ayo berangkat. Itu nggak pakai sertifikat ya. Mm-mm. Itu Illegal salah diver, banget gitu. Ya illegal diver illegal itu salah diver. banget. Dan akhirnya belajar-belajar yang benar lah tentang pengetahuannya, ilmunya segala macam. Oh ternyata begini dan ya sampai sekarang jadi profesi kayaknya nih. Ah iya nih. Ya, jadi lo berapa lama tuh jadi illegal diver tuh?
mungkin ada 2 sampai 3 tahun kayaknya ya. Iya ya, karena memang nggak ada yang ngarahin juga yang kali ya. Wah, lu harus Hmm, certified atau gimana gitu. Atau gimana betul. tuh? Ya jadi sebenarnya di organisasi gue itu ada beberapa senior gue yang instruktur juga gitu. Karena memang Oh, eh, kita kan nggak fokus di satu bidang ya, kayak iya diving gitu iya. nggak fokus di situ aja. Jadi banyak kegiatan lain. Jadi seiring berjalannya waktu, karena waktu itu masih anggota muda kan, jadi ikutin semua kegiatan dulu. Nah habis itu oke, kita mau mendalami di mana, nah itu baru dipelajarin yang lebih lanjutnya, baru ambil sertifikat bertahap kayak gitu sih. Oke. Nah, jadi nah gitu tuh teman-teman tuh. Memang ada juga orang-orang yang terpaksa terus karena proses akhirnya kecemplung juga ya. Nah, jadi keren juga nih. Bukan kecemplung malah kelelep ya. Terus nggak bisa keluar Tenggelam lagi. udah. Tenggelam. Iya bener. Udah susah keluar Nah, sekarang karena apa jadi itu? fashion Nah, juga lu ya, tahu. jadi Iya iya iya. Jadi lo udah kecemplung, kelelep, udah tuh udah. Jadi lama-lama enak ya. Ditelen aja asinnya betul ya. betul. Nah, terus kan abis udah sertifikasi. Nah, lo udah kepikiran belum tuh mau pas oh ini gua ambil sertifikasi tuh. Apa yang lo pikirkan pada Hmm. saat lo sertifikasi? Apa Ya memang saat mau ke gue pro atau udah gitu? saat itu sih cuma ngalir aja ya, nggak ada niat untuk sampai ke instruktur ataupun segala macam gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, pas 2012-an itu, gue kerjalah di salah satu diving center di Jakarta gitu, Mm-mm. freelance. Ya, Nah ya, di situ gue mulai ngelihat nih, ini kok ternyata kegiatan ini bisa menghasilkan uang yang lumayan ya gitu. ya, ya, ya. Nah mulailah dari situ, mulailah upgrade level, upgrade, Mm-mm. upgrade. Dan gue cukup lama stuck di Dev Master sama asisten instruktur sih. Stuck cukup Oh, lama lah di situ. Mungkin sekitar 4 sampai 5 tahunan lah. 4 tahunan oke. gitu. 4 sampai 5 tahun stuck di situ ya. Kadang ngajar nih. Kalau asisten Mm. instruktur kan kita bisa ngajar di kelas dan di kolam ya. Nah Wah, itu iya, lumayan juga betul. ternyata duitnya. Lumayan. Terus gue kepikir kalau gue jadi instruktur mungkin akan lebih banyak lagi nih income-nya. Nah, Wah, betul, betul, betul. mulailah tuh nabung. Nah, kebetulan pas 2018 SSI ada program subsidi ya dari Jerman. Ya, ya. Bayarnya bayarnya cukup lumayan murah dibandingkan dengan yang normal. Akhirnya ya udah memaksakan diri untuk Memaksakan diri. ya udah ambil deh gitu. Oke. Gitu. Nih kita belum cerita lu sampai instruktur nih. Jadi Hmm. lu kan freelance waktu itu. Hmm. Waktu setelah dapat sertifikasi lu sempet kerja freelance. Nah, apa yang lu kerjain waktu freelance? Waktu freelance lu masih open water tuh atau gimana? Waktu freelance gue open water, terus gue upgrade lagi ke advance, terus upgrade lagi ke rescue. Nah di proses setiap jenjang level itu gue mulai bikin trip, arrangement trip gitu Oh, ya. oke oke. Jadi bikin trip, wah duitnya lumayan nih gitu kan. Mm-mm, Terus guiding juga untuk di Kepulauan Seribu, kayak Ujung mm-mm, Kulon, Krakatau, Masangyang juga. Walaupun secara mm-mm. standarisasi saat itu level gue Belum ya? belum bisa gitu ya. Illegal guide. Ya ilegal guide Illegal lah. guide deh jadinya. Jangan diikutin ya. Jangan Itu nggak diikutin bagus. guys. Bahaya guys. Bahaya banget. Salah salah itu salah, tapi ya Salah-salah. karena memang kan Ya proses lah ya. tetap proses kayak gitu. Dan eh, 2014 atau 2015 lah mulai ngambil Dev Master lah di situ. 2014 Oh, oke. 2015-an lah. Sekitar tahun itu lupa juga tuh, udah lama. Itu nah Oke. the dive guide gitu kan. Nah mulai oh nih memang kita namanya kita beraktivitas di outdoor ya, kita harus standarisasinya memang kita harus ikutin lah standarnya gitu. Mm-mm. Gitu. Oke, berarti lo apa ya? Dalam dalam masa-masa sampai ke pro ke apa? Ke DM itu lo sebagai freelance lo arrange apa trip.
gitu ya. Yap, Seberapa ya. tripnya, seberapa sering tuh yang Wah, terus itu siapa yang kalau nyuruh gitu loh, ya, lo eh, nge-range trip? ya tempat gua kerja sih, karena Oh, oke. kalau kita range trip ke luar daerah kan kita nggak jadi guide nih, cuma jadi tour leader, jadi nggak ada Jadi masalah leader. kan. Iya, iya, betul, Ya, betul. kalau kalau itu kan tidak ada masalah dengan level sertifikasi ya, gitu. Betul, Karena betul. kalau intensnya itu mungkin dalam 1 tahun in total di gue di Jakarta itu stay di Jakarta mungkin kurang lebih 2 bulan aja sih in total ya. Gokil. Sisanya ya jalan-jalan terus deh bawa orang-orang. Akhirnya gue tahu bahwa Anjay. Indonesia itu cukup cantik gitu, cukup indah. Keren. Udah jalan-jalan dapet duit lagi ya. Nah itu. Mantep banget. Iya, memang sebenarnya gue ngajak diskusi lo nih, ya pada saat ini kan kayak di kampus gue nih sebenarnya belum banyak nih orang yang apa ya berkecimpung di dunia industri selam gitu loh. Hmm, Kan padahal kan industri selam sendiri ya menjanjikan lah sebenarnya kalau kita memang mau berkecimpung di sana kan, misalnya kayak gitu gitu loh. betul. Jadi temen-temen di tempat gua nih masih berpikir oh ya lo anak kelautan nanti oh jadi surveyor, untuk penelitian gitu, jadi apa di konsultan misalnya gitu. Padahal kan kayak lo kan bisa juga nanti menginisiasi bikin perusahaan atau ya bekerja di industri selam gitu dengan jenjang-jenjang tertentu gitu kan. Nah itu sih yang Betul. kenapa kayaknya gue bakal rutin nih diskusi nih sama temen-temen lah yang diver Nah nih boleh. Karena biar teman-teman kita kan banyak tuh dari hampir iya dari seluruh area ya. Indonesia iya makanya Eh, biar biar kebayang industri selam itu seperti apa. Nah termasuk nah tadi nih cerita dari lo menarik juga. Jadi uh, ada suatu kemampuan yaitu organizing trip lah ya. Itu juga ya, sesuatu hal yang bisa dikembangkan gitu. Nah, lo betul. pertama kali bawa orang trip kemana tuh? Pertama kali gue bikin trip itu kalau untuk lokalnya ya Pulau Seribu lah ya. Of course lah ya, yang Oke, paling dekat of dan paling course. gampang di Jakarta. Nah yang keluarnya itu kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah ingat itu gue ke Bunaken deh. Wih, tahun berapa tuh? 2013 atau 2014. Oh, Itu yang oke. pertama kali keluar. Nah dari situ udah mulai terus deh tuh. Jadi Bang Toyib nggak pulang-pulang. Tapi Gitu. pulang bawa duit, bos. Nah, gitulah. Jadi Ya, jadi memang seberapa hmm, seberapa sering lo dulu waktu ya ketika udah kecebur di situ seberapa sering lo ngetrip jadinya? itu mungkin sebulan kalau untuk keluar kotanya bisa 2 sampai 3 kali sih. Oh, yang jauh-jauh ya. Ya, dengan trip-trip ya 5 hari, 6 hari kayak gitu. Oh, oke. Bisa. Ya pernah juga itu beberapa kali yang schedule-nya bentrok, yang satu trip di W, yang satu gua ke Komodo. Jadi Wah. yang satu tripnya yang lain gue suruh ya udah, yang lain yang bawa trip ke sana, gue bawa trip yang ke sini. Beberapa kali sampai kejadian seperti itu juga gitu. Tapi waktu itu sebatas lo organize tripnya ya, maksudnya Ya, belum jadi guide orang dan lain-lain gitu. belum. Kalau Nah, itu untuk biasanya berapa banyak satu grup? satu grup itu tergantung ya. Kadang itu gue bisa bisa ada yang 8 sampai 12 orang gitu ya. Kalau untuk land base ya. Mm-mm. Untuk land base, kalau untuk level boat kita sesuaikan dengan kapasitas kapal sih, bisa ada yang 14, bisa ada yang 12 kayak gitu. Itu ada aja ya yang ikut ya. Ada aja karena di tahun-tahun itu belum terlalu banyak trip organizer. Oh, oke. Belum banyak Kalau ya. sekarang udah banyak banget ya gitu ya. Dan Mm-mm. mereka semua punya kelebihan masing-masing ya. Ada yang fotografer memang jadi mendokumentasikan juga gitu. Jadi Oh, dengan iya, iya. skill-skill tambahan pribadi masing-masing. Dan sekarang udah banyak banget sih gitu.
Oke. Nah, berarti kalau dive site yang jadi tujuan tuh biasanya daerah mana aja tuh yang banyak lo kunjungi tuh? Yang paling sering gue kunjungi sebenarnya Bali ya. Bali itu Oh, Bali. kalau waktu waktu yang lalu-lalu itu gue setahun bisa 3 sampai 4 kali gue datang ke Bali Oke. Muter tuh. gitu. Nah, biasanya gue paling seneng itu nyelam di Tulamben karena Oh airnya nggak terlalu iyalah. dingin dan easy lah. Easy lah. Iya bener. Gitu ya. Semua ada di depan mata soalnya. Betul. Tinggal loncat. Nah, kagak perlu mikirin dan nggak habis-habis ya kayak Tulaben tuh ya. Lu mau Betul, berapa hari betul. juga agak aduh mantep Ya ya kalau kayak gitu. apalagi kayak kayak yang seneng-seneng dengan makro ya, yang Mm-mm. critters kecil-kecil gitu, Tulamben cukup oke lah dengan biaya yang nggak terlalu mahal, kayak tiket pesawatnya juga ke Bali kan nggak terlalu mahal ya. Iya betul, Terus diving affordable lah paketnya juga nggak terlalu mahal gitu. Jadi gue sebenarnya paling seneng itu bawa trip ke Bali lah, ke Bali ya. Fasilitas paling juga sering gitu. tabung tinggal nongkrong aja. Pokoknya Bali tinggal telepon lah ya. Ya betul. Iya, jadi tadi lo 2000 berapa tuh? 13 ya jadi dive guide. Nah, lo seberapa cepet Hmm. tuh dari open water ke dive master? Lumayan cepet sih ya, karena memang ditunjang dengan experience log divingnya itu sebenarnya udah Mm-mm. lebih daripada cukup, Mm-mm. lebih dari standar ya. Jadi ya lumayan cepat karena intens nyelamnya juga hampir setiap minggu ya waktu itu, Oh iya bener. hampir setiap minggu gitu. Apalagi kayak ke Pulau Pramuka bantu-bantu assisting instructor yang ngajar juga gitu kan. Jadi experience-nya bukan hanya di uh, tour leader, arrangement trip, tapi kita jadi memanage bagaimana nih menjadi seorang assisting yang baik lah ya gitu. Kalau Iya, iya, benar iya. mungkin masih banyak salahnya gitu, tapi yang baik Iya, lah iya, gitu. iya. Kayak Semuanya gitu. menempatkan diri lah ya. Ya betul. Nah, terus berarti lo sekitar berapa? 2 tahunan ya? Udah langsung jadi DM ya? Ya 2 tahunan gue Oh jadi iya, DM. cepet banget ya. Iya. Jadi Ya ya memang, tapi karena memang lo full time di situ sih ya full time. kerjaannya ya selama itu. Jadi Ya artinya memang apa ya ke arah sana lah ini apa persiapan karirnya gitu. Nah, ya betul. yang lo benar-benar yakin, oh gue berkarir di dunia selam tuh, kapan tuh? Sorry putus suaranya. Ya, yang kalau waktu lo benar-benar yakin, gua berkarir di selam nih, waktu kapan nih? Pas, Mungkin 2011-an ya. 2011-an itulah. 2011-an itu jadi karena gue berpikirnya gini juga, cuma di diving yang tidak mensyaratkan ijazah lu apa, oke. Okay. gitu kan? Dan cuma di diving selama lu kuat gendong tabung lu bisa diving, Iya. gitu. Atau Jadi, mungkin sampai udah batas jenuh lu, oh gue udah jenuh nih dengan diving baru pensiun gitu ya, kayak gitu sih. hmm, Gue awalnya ngelihatnya dari situ. Jadi ini uh, aktivitas ini yang tidak ada syarat minimum kita punya ijazah apa, tidak melihat ke arah sana. Jadi menurut gue ini cukup terbuka ya, cukup terbuka lebar sekali gitu, kayak gitu sih. iya. Jadi intinya kalau lo mau invest di situ dan apa ya, dan lo mau mau apa fokus bisa nyampe level pro lah ya gitu ya. Apa lu dari situ tuh lu ngobrol dengan siapa gitu atau gimana? Siapa yang menginspirasi lo? Asik. Senior senior gue sih ya, sebenarnya senior Wih, senior di lo yang organisasi bisa itu sebut gitu. ya? Jadi Lo sebutin dong senior senior lo. Nggak masalah. ya
mungkin ada beberapa orang yang kenal dengan Daeng Haris. Oh, Daeng. Itu Oke. dia dari tahun, Sip, sip. itu kan dari tahun 80-an dia udah nyelam ya, Betul. Senior itu. gitu. Ya, dan ada beberapa senior gue yang lain lah, banyak juga yang memang salah satu kegiatan yang mereka jalanin ya diving gitu. Ya Mm-mm. Pulau Seribu kan easy ya, gampang Iya, betul. sih. Itu kan Nah di situ kayak gue ya dari situ gue jadi tambah semangat, oh ternyata ini bisa untuk kita survive di kehidupan sih gitu, mm-mm, mm-mm, mm-mm. kayak gitu. Oke. Nah, terus gini, kan nyelam ini kan pasti lo sudah dive pro gitu ya. Nah, sampai dive master. Nah, kan gue lihat lo motret-motret juga tuh. Nah, sejak kapan lo belajar motret itu? 2012 kayaknya itu. Pertama kali itu ceritanya lucu sih ya. Jadi pertama kali gua motret itu pinjem punya teman. Pinjem kok Sama kayak gue. ternyata ini ada momen-momen yang gua nggak bisa temukan lagi gitu ya saat gua nyelam. Nah, Ah, pertama pertama kali gua beli itu housing. Jadi mm-mm. jadi salah salah satu senior gua jual housing itu kamera Canon tipe apa ya, gue lupa Ya, G ya. berapa gitu. Itu gue beli hostingnya dulu. Ah, Ya, jadi kenapa karena tuh? karena memang karena budget juga sih saat itu. Iya, karena kalau yang Canon paketan gitu kan lebih murah dari kameranya ya. Betul. Jadi itu hosting hosting Canon WPDC gitu ya, yang Iya, iya, akrilik iya. itu gue beli beli hostingnya dulu, terus gue ngumpulin duit, beli kameranya, terus nabung-nabung lagi beli tri-arm, terus beli Mm-mm. lighting segala macem. Ya, akhirnya sampai sekarang sih kadang masih suka motret juga. Kalau lagi nggak kerja bawa tamu ya, kalau lagi Mm-mm. jalan-jalan, kalau lagi holiday gitu, gue bawa kamera. Nah, itu apa tuh yang pertama kali lo foto tuh? Nudi Oh, di Pulau Nudi. Seribu, Di ya di di Pulau Pulau Seribu, Seribu. Pulau Andalan lah ya, Seribu, pulau tempat kita belajar. betul. Ya, itu rumah lah. Iya, itu halaman depan rumah kita itu, Pulau Seribu. Betul. Apalagi Ya Pulau jadi Pramuka memang, tuh. hmm, jadi gue pas awal gue mulai motret itu gue suka sekali dengan Nudi, dengan keanekaragaman jenisnya ya, warnanya, Mm-mm. bentuknya. Jadi gue lebih sering motret Nudi sih waktu itu. Ya, lo kayak ngelihat apa Terus sih, alien di bawah laut lah ya. ya kayak gitu. Terus Nudi itu, dan juga mereka nggak gerak-gerak tuh ya. Ya geraknya nggak terlalu cepet ya, nggak seperti Ah, ikan. ah, Jadi lebih iya, gampang lah saat itu. iya, iya. Ya, terus apa lo, apa sih kalau foto tuh, apa lo memang belajar ada gurunya atau otodidak atau gimana? Lebih ke otodidak sih, dan gue sebenarnya ada mentornya. Pas beberapa tahun Hmm. kemudian gue ke Manado, ketemu sama Roy Mm-mm. Herlambang. Terus Mm-mm. gue sharing-sharing juga sama James Mamoto. Ya dia yang banyak kasih masukan lah buat gue. Oh nih tekniknya seperti ini pengaturan, dan sisanya lebih ke praktis sih ya. Lebih ke pas nyelam, oh ini gini. Jadi cari feel sendiri sih. Karena itu kan setiap orang beda gayanya ya. Beda Ya, apa yang kita suka gitu. betul, Kayak betul. gitu. Ini, Hmm. nah, gua dengar kan lo sempat juara-juara juga tuh foto tuh. Gimana tuh ceritanya tuh? Nah itu alhamdulillah sih, rezeki anak soleh kali ya. pertama Asik. kali eh, pertama kali itu gue juara waktu 2017 di Morotai. Ah, oke. Itu ya faktor luck ya, karena kita di bawah air itu gue motret hiu face to face gitu ya, momen sih, momen. Mm-mm. Jadi ya itu pertama kali juara. Terus yang keduanya kalau nggak salah 2017 akhir di Biak, waktu Oh, ada di lomba di Biak. Supiori. Ya di Mm-mm. Supiorinya. Itu dua kategori gue dapet juara dua. Widih, keren. Ya lumayan, Itu uang tiket lumayan lah ya. keganti lah. Jalan-jalan gratis. Ya gitu. Iya, iya, iya. Tapi akhirnya sampai sekarang karena
udah sibuk kerja nge-guiding gitu ya, Mm-mm. guiding, ngajar. Akhirnya udah nggak ada waktu buat ikut-ikutan lomba lagi. Oh, oke. Tapi lu buka kelas fotografi nggak? Nggak, Lo nggak harusnya paling. nanti nanti kita inisiasi lah tur fotografi gitu loh. Gue juga mau sih. Kan Ya menarik mungkin nanti juga kita gitu bisa, loh. mungkin nanti bisa lah gue main-main ke IPB sharing sama mahasiswa-mahasiswa di Nah, sana. boleh. Ini mahasiswa Tuh, gue jadi masih sharing. di daerahnya masing-masing, bro. Nanti kalau udah ini kita spesial event lah Ya, untuk boleh, boleh. ngajar. Bukan ngajar Apa sih, lebih lebih ke sharing lah ya. sharing ya sharing. Ya, Ada dua hal sih yang bisa lo sharing. Pertama, bagaimana berkarir di dunia selam. Itu mhm. yang cukup penting gitu ya, supaya teman-teman nih kan di tempat gue tuh, gue udah ajak mereka tuh semester 3 tuh udah bisa nyelam, bro. Cuma Mhm. seolah-olah tuh ini gue udah nyelam mau ngapain lagi nih gitu loh. Nah, kalau gue yang Oh ya. cerita kan nanti bosen tuh mereka ketemu Bang Begin lagi gitu kan. Mending memang orang-orang dive pro-nya lah yang datang cerita apa yang bisa disiapin kalau eh, mau jadi dive pro gitu kan. Dan itu kan bisa apa sih? Boleh. Yang ada karirnya juga sebenarnya gitu kan. Ya buat Dan buat ada motivasi lah tips-nih. ya. Iya, betul. Dan maksud gue juga biar kenal sama lu kan nanti, Bang, ini gue mau apa nih berkarir di ini, ntar kontak aja Bang Surya, lu tahu kan? Iya kan gitu-gitu kan, kalau nggak pernah Ya, ketemu kan boleh. nggak bisa so kenal kan? Betul, Iya betul, nggak? betul. Betul. Oke nih, lu fotografi ya kan? Nah, apa dari fotografi berarti mostly memang untuk lomba ya, sama untuk apa kesenangan ya. Maksudnya Ya, gue lihat kan lebih foto-foto lebih lu. ke gimana? Iya, gue lihat kan lu banyak banget tuh foto-foto, lu keren-keren banget gitu. Sampai akhirnya tuh kita jadi bikin buku kan, Oh iya, Ginza betul, Cia. betul. Ya jadi sebenarnya sih gue foto ini karena memang gue secara basically di darat gue nggak terlalu suka foto ya dengan Hmm. kamera gitu. Gue nggak ada basic untuk fotografer darat juga gitu. Jadi pas nyelam aja gue mulai, oh ini kayaknya gue bisa mengabadikan momen yang belum tentu bisa gue dapetin lagi. Akhirnya ya jadi Mm-mm. kesenangan pribadi aja sih. Jadi koleksi fotonya itu ya buat pribadi aja, buat kesenangan sendiri aja gitu. Ada di harddisk ya. Betul. Nanti gue minta harddisk lo dah, gue jadiin buku gitu. Sayang banget nih Boleh. foto-foto keren. Maksudnya nanti kita bisa bikin apa sih, eh, project independen lah mahasiswa, apa ngintilin fotografer underwater nih. Boleh, Kan boleh banyak tuh. banyak ilmu, bro, di situ, bro. Nggak semua orang Hmm. sama kayak lo kan. Misalnya lo nyelam di Tulamben tuh dapet tuh nudi apa gitu kan. Terus gua nyelam situ kan belum tentu ketemu lagi. Ya, betul. Iya Karena kan, memang belum kalau tentu. kayak barang-barang kecil gitu ya, critters-critters gitu ya, kita keberuntungan juga sih, itu berpengaruh Iya besar sih. betul. Dan sama guide-nya ini jeli atau enggak yang leading kita di pas kita Ah, lagi trip itu kayak gitu. guide-nya apa sih, kita bisa menjaga mood guide apa enggak kan? Kadang-kadang kalau Nah, dia udah betul. males duluan kan, dia tunjukin aja yang biasa-biasa aja kan. Yang penting sih kayaknya kalau guide itu siapin tips yang agak banyak aja, nanti dia pasti cari barang yang aneh-aneh. Ah, ini bagus juga nih, menarik nih. Ya, Iya, jadi itu nanti kalau teman-teman mahasiswa mau jadi dive guide atau dive profesional atau dive instructor, wah ternyata selain dapat bayaran saat kerja, ada uang tipnya juga ya gitu kan. iya Buat motivasi betul kan boleh. kan, dan itu kan lumayan gitu loh. Nggak, Betul. maksudnya kan itu apa yang lo senengin dan lo inikin, lo bisa ya berkarir di situlah gitu loh. Jadi nggak bingung, oh ini gue kemana nih, nunggu apa
antrian konsultan lama, ini lama gitu kan. Nah, mending kita berkarir selam aja gitu. Tuh. Nah, oke bro. Nah, lu udah ada F-Pro nih, udah fotografi gitu ya. Nah, gue lihat juga lu eh, sempet ngetrip yang LOB gitu. Nah, itu gimana tuh bisa sampai apa gabung sama LOB? Jadi itu awalnya gue bawa trip di kapal LOB sih. Bawa Hmm. trip di kapal LOB beberapa kali, terus kadang saat ngetrip itu kalau kapalnya lagi kekurangan guide, ya gue turun nge-guiding juga. Gue bawa tamu, Oke. gue nge-guiding. Kan kanan kiri tuh masuknya. Lumayan, kanan kiri masuk. Ya, kayak gitu. Jadi awalnya dari situ sih, jadi kenalan sama guide-guide, kenalan sama owner-owner kapal, dan ya selama kita bisa menjaga pertemanan dengan baik, informasi pasti akan dikasih ke kita kok. Di mana ada kapal yang Hmm. membutuhkan segala macam kayak gitu. Itu sih awalnya, jadi Oh. dari bawa tamu akhirnya jadi fokus di guiding di LOB juga. Tuh kapan tuh lo mulai tuh guiding di LOB? 2015-an kayaknya udah mulai sih. Start dari situ lah. Dari Wih, 2015-an itu. kalau LOB kan panjang-panjang tuh tripnya bro. Nggak maksudnya nggak berhenti berhenti kan dia, karena ada seasonnya kan, bener Ya, kan? betul. Jadi kalau LOB itu dia dia kan enaknya moving ya. Jadi saat Iya. season Raja 4, dia stay di Raja 4 berapa bulan. Begitu seasonnya habis, dia masuk ke Flores, ke Labuan Bajo. Seasonnya Iya Komodo. balik ya. Mm-mm. Nah, ya nanti begitu season Labuan Bajonya habis, mulai naik ke atas ke Maumere, Alor, terus masuk season Ambon, Bandasi, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau memang bisa masuk ke ranah LOB itu bisa nggak pulang-pulang juga sih. Gitu ya. Lu paling lama nggak pulang berapa bulan bro? 6 bulan atau 7 bulan gitu. Itu yang paling lama. Buset. Oh iya, karena dari Labuan Bajo naik dari apa ya, Ya, dari apa, Oktober kali September kali ya, September. September terus naik awal sampai kapal Mei udah kan. mulai naik. Mm-mm, kan. Ya. Nah, Siklusnya gimana sih, dari bulan apa sih startnya dari Labuan Bajo? kalau Labuan Bajo biasanya itu awal-awal September kapal udah mulai naik ke arah Ah, Momere Alor, terus mereka mm-mm. crossing ke Ambon sampai pertengahan November biasanya mereka di Ambon, terus baru naik lagi ke Raja Empat. Nah di Raja Empat ini kan yang season yang paling panjang itu kan sebenarnya Labuan Bajo sama Raja Empat. Mm-mm. Itu bisa 5-6 bulan seasonnya ya. Hari itu tiap hari nyelam ya. Ya, kalau di kapal LOB kadang kalau nggak crossing kita bisa 4 kali sehari bang. Oke. Iya, mantap bro kalau gitu. Nah, sekarang kalau lo sendiri kira-kira eh, apa ya? Setelah experience lo sampai sekarang, mau sampai kapan lo jadi di dunia selam ini? Kalau untuk komersialnya, gue mungkin nggak lebih dari umur usia 50 lah ya. Gitu. Tapi kalau untuk menyelam-nyelam terus, selama gue bisa menyelam, gue akan menyelam sih. Oh gitu. Ya, Mantap. ya, Ntar. ya pengen juga lah, masa kita jadi pekerja terus. Mungkin suatu saat bisa jadi bosnya kan. Suara lu kecil banget. Suara gua kedengeran nggak? Dengar, bagus kok. Mungkin sinyalnya kali. Halo. Ini. Ya, sinyalnya kayaknya kurang bagus. Iya sih ya. Oke. Ah. Iya, jadi em, nah sekarang
apa ya, kemarin gue lihat lo juga eh, apa ya, gini, setelah jadi instruktur kira-kira eh, beda nggak apa yang dihasilkan sebelum jadi instruktur? Sangat berbeda, sangat jauh berbeda. Kalau pas udah jadi instruktur ya jalan itu jadi jauh lebih terbuka lebar ya dibandingkan Oh, oke. hanya dekro di bawah instruktur gitu. Kita Hmm. punya kalau kayak di kapal level boat sendiri kita punya bargaining lebih Mm, mm, mm. gitu dibandingkan dengan yang dive master karena si owner kapal pun akan melihat CV kita kan saat kita mau freelance di sana CV-nya gimana nih. Oh ternyata instruktur, dia akan lebih percaya sama instruktur walaupun ya kita semua by experience juga ya gitu. Ya, Tapi ya, ya. ada nilai plus lah, ada nilai plus. Itu di sisi kapal LOB-nya. Kalau secara income-nya ya jauh lebih besar sih karena kita bisa ngajar kan Oh dengan iya, beberapa specialty yang kita punya ya, ya, gitu. ya. Sekarang lo ngajar specialty apa aja, bro? Ada lumayan banyak sih, ada 12 specialty kalau nggak salah deh. 12 atau Apa aja tuh? 14 gitu. Banyak amat. Dive guide, science of diving, react ride, marine biology, rescue, night dive, navigasi, deep diving, wreck diving. Aduh, lupa harus lihat Banyak ya catatan juga nih. catatan ya. Ya, Yang ya. paling banyak Underwater apa ya? fotografi pun punya kok. Yang paling banyak Eh, yang pernah lo certified yang specialty apa? specialty apa ya? Kayaknya hampir sama sih. Karena Sama gue ya? nggak terlalu fokus ke ngajar sih ya. Jadi Mm-mm. lebih ke kalaupun gue ngajar itu by rekomendasi atau teman-teman di daerah-daerah timur yang mau upgrade level tapi punya biaya minim gue bisa bantu kayak gitu. Oh gitu. Karena memang lebih ke ini ya, trip ya. Ya lebih ke trip. Ngajar tuh cuma buat ini aja lah, biar bayar tahunan aman aja. Ya sama sama nggak lupa sama cara ngajar Ya materi-materi itu sih. dia. Itu dia tuh. Itu Karena yang kalau kita bahaya tuh. jarang ngajar lupa-lupa juga ya. Bener, bener. Wah ini gimana nih? Kalau kayak apa sih? Stand up comedy nih punchline-nya di mana ini pas ngajar di sini gitu ya. Nah, iya betul. Apa penekanan-penekanannya itu loh. Iya kan? Benar. Nah, ini Iya kalau betul. materi ini penekanannya di mana sih? Kalau nggak ya datar aja tuh jadinya. Heeh. Kayak gitu. Iya, jadi wow dulu udah 12 ini ya. 12 specialty keren banget sih Kurang lebih ya. gitu. Nah, berarti murid udah berapa banyak, Sur? 200-an mungkin ada ya. Wah, buset, banyak banget ya. Iya, padahal itu nggak fokus nyari murid loh. Padahal itu dicari murid ya. Iya. Namanya rezeki lah. Ya. Siapa yang Dan tahu bayar gitu kan? bayar rekomendasi dari teman-teman juga sih. Jadi, Betul, betul. ngambil sama ini aja kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena gue sendiri nggak pernah jualan di sosmed ataupun di mana untuk gue nggak buka kursus lo gitu nggak. Iya, iya, Jadi iya. bayar rekomendasi. Iya. Dan gue nggak pernah ngajar banyak orang sih. Gue nggak pernah mau Itu ngajar. dia. Gue nggak pernah mau ngajar banyak-banyak orang. Gue nggak pernah mau. Capek, Bro. Satu capek, kedua transfer knowledge-nya juga nggak akan maksimal sih. Iya, betul, betul. Itu enggak. Jadi ya karena kita ngejar materi kan, Ya harus betul. dapat gitu. Nggak get into, nggak ada ininya lah, engagementnya kurang kurang mantep lah. Ya Nah, gini bro, gitulah. kan ngomong karir di dunia selam nih. Kalau misalnya kalau kayak di LOB itu jenjang karirnya kayak apa sih? Di LOB itu paling mentoknya ya kalau kayak kita penyelam itu jadi cruise director itu aja udah. Awalnya apa Atau berarti? kita, Pertama apa awalnya ya training kalau kita dive memang guide? basically-nya dari ya, dive guide, karena kita penyelam ya dari dive guide, Nah, terus terus? ya mentok-mentoknya jadi cruise director aja sih.
Ya maksudnya dive guide, terus beda nggak antara dive guide dengan DM? Sebenarnya sama aja, Sama aja. Berarti sama aja. abis dive guide, DM, terus ke cruise Eh directornya. kalau di kapal dev gap ya DM Oh ya, oke. ya Terus itu. habis Jadi itu, dia langsung paling ya kalau kita dapat kepercayaan dari owner kapal kita bisa jadi cruise director yang leading trip. itu ngapain Jadi tuh? yang Kalau kerjaannya antara dive guide itu apa? Ngapain tuh tugasnya? ya kalau dev gate sendiri tugasnya paling preparing saat tamu datang, preparing alat mereka, setup gitu ya sebelum tripnya ya. Ya pas tripnya biasanya kan kita di grup-grup ya. Mm, mm, Nah, mm. satu orang itu boleh entertain grupnya dia atau kalau ada grup lain grup dari yang lain mau ngobrol pun nggak ada masalah gitu ya. Jadi ya entertain untuk ngobrol-ngobrol gitu aja sih. Sebatas itu. Kalau after dive-nya biasanya nah, cuci-cuci alat tamu, kalau tamu udah check out, cuci-cuci tabung, cuci-cuci dive deck, gitu aja sih kerjaannya. Mm. Lebih ke Nah, sana. kalau Nah, di kalau atasnya tadi apa? Cruise director tuh ngapain? cruise director itu kan yang bikin planning perjalanan kayak itinerary, terus entertain tamu, kayak gitu. Hmm, Ya mungkin kalau dive guide-nya kurang, dia bisa guiding juga. Jadi oh lebih gitu. ke service ya, lebih ke servisnya gitu. Jadi ngatur perjalanan, dive di Ngatur mana, perjalanan, ya terus schedule dan apa? lain-lain. Oh gitu. Sama ngedilin sama ini kali ya, sama customer rencana nyelamnya gimana gitu. Ya, jadi kalau setiap malam itu si cruise director itu dia makan malam dengan tamu kan, nah itu dia akan kasih tahu, oke besok plan kita A B C D gitu. Oh, Nyelamnya oke. di sini sini sini, jamnya itu pun dikasih tahu dan kita ada kayak whiteboard gitu ya untuk papan schedule. Nah ini ada yang nanya nih Sur dari M Apa tuh? Rizky, kalau untuk jadi dive guide itu minimal sertifikatnya apa? Apakah ada sertifikasi khusus terkait dive guide? Nah, jawablah tuh. Pengalaman lo Nah, gimana? kalau kalau secara standar sekarang ya untuk di Mm-mm. Indonesia itu dengan adanya SKKNI pemandu wisata selam itu minimum rescue dengan Oke. minimum log sekian. Rescue sendiri kan ada requirement-nya ya untuk ambil Ya, ya. sertifikat itu. Tapi harus ada SKKNI pemandu wisata selam itu Oke. dibanding gitu. Kalau secara organisasi internasionalnya kayak SSI, PEDI atau apapun, itu biasanya dia ada levelnya DevGate. Mungkin setiap organisasi mungkin beda-beda namanya ya. Kalau di SSI sendiri itu DevGuide. Sebelum jadi dive guide, di apa sih untuk mencapai sertifikasi dive guide apa aja tuh yang perlu diikuti Yang sertifikasinya? pasti open water ya. Yang pasti Ya. open water, terus kayak beberapa specialty dan terus Saran lo apa rescue tuh? dan DevGuide. Saran lo? Saran lo untuk Kalau jadi dive guide yang oke, specialty apa? untuk jadi dive guide yang oke ya, specialty-nya gue sih lebih merekomendasikan deep diving, night diving, navigasi, sama night rocks Hmm. gitu ya. Nah itu Terus plus kayak itu ya, ya react kayak right ya. kalau di SSI itu kan ada diver stress and rescue ya. Ya, ya, Diver stress and rescue itu kan sebenarnya specialty juga. Nah itu dia ya. bundling dengan satu paket dengan react ride kayak IFR, CVR kayak gitulah. Mm-mm. Gitu. Nah, baru nanti bisa ambil dive guide. Karena untuk ngambil dive guide pun requirement-nya harus ada beberapa specialty yang tadi. Ya. Nah itu teman-teman. Jadi untuk jadi dive guide di SSI ya kita karena kita SSI, jadi memang ada require apa sih specialty yang bisa kita ikuti. Nah jadi kalau SSI sendiri nggak jadi dari open water
ya ambil specialty nanti baru bisa ke dive guide kayak gitu ya Surya. Ya, betul. 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 Jadi ya intinya, dan kalau SKKNI itu memang ada untuk dive guide seperti itu. Dan syaratnya minimal punya rescue ya. Iya, betul. Nah, jadi kayak di CMAS juga ada materi rescue gitu ya. Di PEDI misalnya, di ADS juga ada, dan itu bisa disetarakan lah kayak gitu. Nah, jadi Nah, kayak ini kalau SKKNI ini kan programnya Kemenpar ya. iya Itu dia betul. per 3 tahun, dia harus update per 3 tahun. Iya betul. Itu kalau memang lagi jalan programnya itu free sih. Hampir beberapa kota besar udah berjalan itu. Jakarta, Betul betul. Bali, Sorong, sama Manado udah jalan. Aceh juga sudah gitu. Udah masuk ya. Mm. Oke nih Sur. Kalau dive yang paling apa ya? Paling keren lah di mata lo di mana tuh dari pengalaman lo? Kalau gue yang paling gue suka sebenarnya adalah komodo ya. Wah, gimana tuh ceritanya? Karena komodo ya karang soft koralnya itu cukup sehat, warna-warni, ikannya juga cukup banyak, dan untuk adrenalin arusnya juga dapat. Dasar lo. Gitu. Oke, oke. Berarti Raja Ampat biasa aja lah ya. Maksudnya ya ya gitulah Raja Ampat gitu ya. Ya, Raja Empat bagus, tapi kalau buat gua secara pribadi, itu mungkin yang nomor tiganya sih. Gue pribadi, tapi Nomor kan orang duanya? beda-beda ya. Iya. Nomor Ini menarik duanya nih gue nomor suka dua. Banda sih. Bandasi. Iya, itu Ya, udah bener loh. Bandasi memang asik coy. kayak Banda sih kan Mantep itu. koralnya juga sehat, Bagus-bagus kan? terus pelagiknya juga banyak, Banyak ya, gitu. gede-gede ya. Hmm, betul. Waduh, gokil lah pokoknya nih. Surya nih. Oke lah Om Surya. Nah ini terakhir nih. Kira-kira saran lo buat kita-kita nih, para penyelam yang mau berkarir di dunia selam, apa nih yang perlu disiapkan? Yang pertama mental ya, mental. Oke. Terus kalau memang mau serius di eh, industri diving, punya peralatan pribadi yang proper, Oke. gitu. Jadi lo mau, Sama ya, sama waktu untuk tambah experience. oke. Sip. Oke Om Surya, thank you banget nih waktunya di antara kesantaian lo di Bali. Siap, siap. Ya nanti kita ketemu lagi di obrol-obrolan. Gua ini temanya sebenarnya diver story. Wah, diver story nih. Jadi cuma memang ya mungkin akan rutin lah seminggu sekali atau sebulan sekali. Gua akan ngobrol dengan teman-teman diver ya, siapa aja lah yang mau, yang bisa dikontak saat itu gitu kan, dan ngobrol Siap, tentang pengalaman selam. Nah, nanti nggak tahu siap. nih kalau lu ada waktu lagi kita akan detail lah per dive site lah. Jadi kan tadi kayak Komodo, terus Bandasi, Raja Ampat misalnya, atau Momere misalnya. Itu kan pasti Hmm. punya cerita sendiri-sendiri kan yang menarik, dan apa sih perlu tips and trick sendiri juga untuk nyelam di sana gitu kan. Bener nggak? Siap, Karena siap. beda-beda Boleh, kan? boleh. Ah, Iya ya. betul, betul. Ya. Jadi biar kita bisa sharing di sini, dan ya mudah-mudahan ada yang nonton lah. Lumayan lah. Siap. Paling nggak kita Ah, sharing aja dulu lah gitu. Jadi isinya seperti ah. apa ya. Ini ntar gua bakal taruh di YouTube gua juga sama di podcast. Oke, Bro. Siap. Oke, Om. Oke, Ah, thank you Om Surya. Sukses ya di Bali. ya, sama-sama. Yo, Sampai jumpa lagi. Mantap. sampai ketemu. Thank you ya. Nah, oke guys, tadi udah selesai ngobrol sebentar dengan temen gua Surya, ya, Surya Alamsah
Dia itu penyelam profesional, sekarang jadi cruise director untuk kapal LOB. Jadi tadi dia udah cerita bagaimana dia berkarir di dunia selam, yang memang akhirnya apa ya, ya kita bisa berkarir di dunia selam. Dan apa, buat teman-teman yang mau berkarir ya memang perlu menyiapkan diri, dan dia cukup cepat juga ya. Dari tahun 2011 belajar pertama kali nyelam, terus 2018 dia udah jadi instruktur, karena memang dia fokus untuk apa, untuk eh, mempersiapkan diri, memilih jalan hidupnya di dunia selam. Nah, sampai ketemu lagi di ngobrol-ngobrol diverse story. Mudah-mudahan nanti gue bisa ngobrol dengan teman-teman penyelam-penyelam yang lain yang punya pengalaman unik, dan juga bisa apa ya, memberikan wawasan baru tentang dunia selam buat kita semua. Oke, thank you. Gua akhiri. See you guys. Selamat berakhir pekan. Bye.